بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kenikmatannya, rahmat dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kenikmatan yang begitu banyak yang sepatutnya bagi setiap hamba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka Allah akan semakin menambah lagi kenikmatan itu. Namun apabila kalian ingkar, kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah dahsyat. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian, tidak akan mengadab kalian apabila kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima syukur seorang hamba, dan Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui. Dan di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian adalah nikmat al-ilm dan nikmat talab al-ilm. Dimudahkannya seorang hamba untuk menuntut ilmu, mempelajari apa yang datang dari Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu al-Islam, al-Islamul haq,
dan nikmatus sunnah, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang akan menjadi mulia selama dia berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam tidak akan jaya dan tidak akan menjadi mulia melalui ahlul bid'ah yang menyebarkan ad-dhalalat, kesesatan, penyimpangan di tengah-tengah umat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jal yarfa'u ar-rajula biqadri tamassukihi bis sunnah. Sesungguhnya Allah jalla wa ala mengangkat kedudukan seseorang sesuai kadar berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma nasarallahu al-Islam bimubtadi'. Allah jalla wa ala tidak akan menolong Islam melalui ahlul bid'ah. Maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kemuliaan agamanya. Dan hanya dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada umat ini. Oleh karena itu, satu hal yang patut kita syukuri, di saat Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk seluruhnya. Terus gimana? Bisa aja. Nanti antum tidur. Baik. Merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa ala memudahkan bagi seorang hamba untuk menempuh jalur-jalur ilmu, untuk mempelajari al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan dunianya. Demikian pula pada saat dia bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian banyak nas-nas yang terdapat di dalam kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di antara yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Jalla wa ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang diberikan ilmu. Orang-orang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha'." Kami mengangkat derajat siapa saja dari hamba kami yang kami kehendaki. Kata Al-Imam Malik rahimahullah taala, ay bil ilm. Diangkatnya derajat seseorang dengan ilmu. Maka dengan ilmu seorang akan menjadi mulia. Dan ketika seorang diberikan kemudahan untuk menempuh jalan menuntut ilmu, maka ini menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang ada pada seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, bagi seorang hamba itu rahmat, anugerah, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan kebahagiaan apabila seseorang yang dahulu dia jahil, dia tidak mengerti tentang Islam, dia tidak mengerti tentang sunnah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Sebaliknya merupakan kehinaan bagi seorang yang dahulu dia mengenal sunnah, dia mengenal ilmu, dia mengenal ilmu Al-Quran wa ilmu sunnah, kemudian dia menelantarkannya dan menjadi orang terlantar. Dia menelantarkan sunnah yang telah diketahui dan lebih memilih kebebasan daripada berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kehinaan dan ini merupakan kerendahan. Seorang akan menjadi rendah di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa memberi semangat pada diri kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, hatta al-hitan fi jawfil ma'. Wa inna fadla al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul 'ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka merendahkan diri mereka terhadap seorang penuntut ilmu karena senang terhadap apa yang dia perbuat, senang terhadap apa yang dia tuntut dari ilmu syar'i. Dan sesungguhnya seorang alim akan meminta ampun untuknya seluruh makhluk, baik yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi. Bahkan hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di lautan, mereka turut beristighfar, memintakan ampun untuk seorang alim, seorang berilmu. Dan sesungguhnya keutamaan alim dibandingkan keutamaan seorang ahli ibadah, perbandingannya seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Bulan purnama yang terang benderang, yang menerangi apa yang ada di sekitarnya, berbeda halnya dengan bintang-bintang yang redup, yang menunjukkan keutamaan seorang alim. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah seperti perbandingannya seperti aku dibandingkan kalian seluruhnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan selain beliau, yang menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang yang diberikan semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama warathatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Di mana para nabi tidaklah pernah mewariskan dinar
dan tidak pula dirham. Namun yang mereka wariskan adalah al-ilm. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang sempurna. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini termasuk di antara sekian banyak hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan seorang yang menjadi ahli ilmu. Namun, ilmu apakah yang kita dituntut untuk mempelajarinya? Ilmu apakah yang apabila seorang hamba itu menekuninya, mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap hamba, ilmu yang akan mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat, ada 3 bagian yang seluruhnya termasuk ke dalam ilmu syar'i. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam nuniyahnya, al-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lirrahman wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaa'uhu yawmal ma'ad ats-tsani. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ilmu itu terbagi menjadi 3. Tidak ada yang keempat. Yang dimaksud oleh beliau adalah al-ilmu syar'i. Wal haqqu dzu tibyani, dan kebenaran itu jelas. Lalu setelah itu beliau menyebutkan 3 cabang ilmu ini yang wajib dipelajari oleh setiap hamba. Yang pertama, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalika al-asma'u lirrahmani. Berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau singkatnya disebut dengan ma'rifatullah. Ilmu tentang Allah. Bagaimana cara seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Allahu Tabaraka wa ta'ala, yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya. Maka hendaknya dia mempelajari. Sebab dengan mempelajari hal ini akan semakin menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, mempelajari nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara perkara yang wajib, yang menjadi penyempurna ibadah dan tauhid seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Jalla wa ala memiliki al-asmaul husna, maka berdoalah kalian dengannya. Demikian pula sifat-sifat. Kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah Jalla wa ala adalah sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah Jalla wa ala berfirman, walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha agung, yang maha tinggi. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semakin seseorang mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala, maka semakin mengerti dia cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, dan semakin bertambah rasa takutnya. Kemudian yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Dengaran yang di belakang.
Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Perintah dan larangan yang itu adalah agamanya. Ini cabang ilmu yang kedua, yaitu berkenan tentang perintah dan larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu perkara halal dan haram, atau yang disebut juga dengan ilmu fikih atau yang semisalnya. Yang intinya bahagian yang kedua ini tentang cara seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang hubungannya ibadah mahdhah, ibadah seorang hamba kepada Allah Jalla wa ala, atau ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah, yang sifatnya muamalah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Masih dengar? Ana habiskan yang terakhir. Kemudian yang ketiga, wa jazaohu yaumal ma'ad tsani. Dan ilmu yang ketiga adalah tentang hari pembalasan, hari akhir, yang wajib dipelajari oleh setiap hamba. Dan dia meyakini bahwa setiap manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia hidup di dunia. Kemudian dia meninggal, maka akan ada satu hari di mana mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan alam akhirah. Alam di mana mereka bertemu Allah, dan manusia pada saat itu mengalami proses-proses yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa ala pada hari akhirah. Dikumpulkannya mereka di padang mahsyar, kemudian didekatkannya matahari, lalu kondisi sebagian mereka yang tenggelam dengan keringatnya, namun di antara mereka ada yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa taala. Mereka juga mengalami proses hisab. Ada juga yang disebut mizan, ditimbangnya amalan-amalan. Ada pula as-sirat, di mana mereka melewatinya sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Kemudian akhir dari semua proses itu, di mana manusia mereka akan dikumpulkan di tempat akhir mereka, salah satu di antara dua tempat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, maka dia dimasukkan ke dalam jannah. Dan apabila dia kafir, dia fajir, maka tidak ada tempat baginya dan dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Maka inilah yang wajib dipelajari oleh setiap hamba. Dan untuk mempelajari ini, tiga cabang ilmu ini tentu tidak memungkinkan bagi seorang kecuali apabila dia mengambilnya dari sumber yang jelas, sumber yang sahih, dan sumber yang jelas tersebut datangnya dari Allah dengan kitabullah, yang kedua dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan para sahabat yang mereka menukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka lah yang memahami apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari kitabullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ilmu yang benar, ilmu syar'i, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba tidak keluar dari tiga hal ini: firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang dari para sahabat. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam Nuniyah, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainan nususi wa baina ra'yi fulani. Bahwa ilmu itu qala Allah, berfirman Allah, bersabda Rasulullah, dan perkataan para sahabat.
Merekalah orang-orang yang mengerti. Bukanlah ilmu ketika engkau hendak mempertentangkan antara nas-nas wahyu dengan pendapat seseorang dari manusia, dengan pandangan seorang dari manusia. Kita hentikan sejenak. Dengar insyaallah ya. Baik. Sebagaimana kita jelaskan bahwa ilmu adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seorang penyair lain mengatakan al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa khulfun fi. Al-ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina qawli faqih. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat. Dan bukanlah ilmu engkau mempertentangkan dengan kebodohanmu antara ucapan Rasul dengan pendapat seorang faqih. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya bagi seorang muslim untuk menekuni ilmu ini. Dan salah satu cara untuk mempelajari ilmu tersebut dengan ketiga cabangnya adalah dengan mempelajari kitab-kitab para ulama, khususnya mereka yang menulis tentang permasalahan-permasalahan tauhid, demikian pula akidah yang sahihah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu di antara sekian banyak risalah yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah risalah yang berjudul Ushulus Sunnah, karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Risalah ini termasuk di antara sekian banyak risalah yang menjelaskan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh kaum muslimin dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidaklah seorang menyelisihinya, melainkan merupakan salah satu di antara tanda-tanda menyimpangnya seseorang dan terjerumusnya seorang itu ke dalam perbuatan bid'ah. Dan risalah ini ringkas, namun barang siapa yang memperhatikan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, maka di dalamnya dia akan mendapatkan sekian banyak fawaid, khususnya yang akan mengokohkan manhaj seorang muslim dan mengokohkan komitmen seorang muslim terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan tentang risalah Ushulus Sunnah, perlu kita mengetahui meskipun secara ringkas tentang biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ibn Hilal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, Abu Abdullah. Dan beliau lahir pada tahun 164 Hijriyah di Baghdad. Dan para ahli sejarah ketika mereka menyebutkan nasab keturunan Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka menemukan bahwa nasab keturunan Imam Ahmad
itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek moyangnya yang bernama Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Nizar ini tempat pertemuan nasab keturunan Imam Ahmad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Adnan, sepakat para ahli sejarah bahwa Adnan dari keturunan Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Maka ini nasab dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Adapun tentang kehidupan beliau hidup dalam lingkungan ilmu. Semenjak kecil beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Sebagaimana halnya para ulama yang lain yang mereka tumbuh sejak kecilnya dalam lingkungan ilmiah, di mana mereka dididik untuk menghafal Al-Quran pada saat mereka masih berusia yang sangat dini sekali, yang sangat muda. Di umur kurang lebih 15 tahun, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah memulai melakukan rihlah menuntut ilmu hadis, mengambil ilmu dari satu syekh berpindah kepada syekh-syekh yang lain. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan kesabaran beliau dalam menuntut ilmu, maka beliau pun tumbuh menjadi seorang imam, baik dalam ilmu hadis, demikian pula dalam keteguhan beliau terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kesabaran beliau dalam menetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya, sikap wara' fikih yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang telah disaksikan oleh para ulama. Mereka mempersaksikan keilmuan dan sikap zuhud, wara' yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apabila kita meninjau dari sisi ilmu hadis, maka tentu tidak asing lagi bagi kita satu kitab karya Imam Ahmad rahimahullah yang dikenal dengan Musnad. Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan Musnad ini merupakan salah satu kitab hadis yang besar, yang di dalamnya terkumpul sekian banyak riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, meskipun beliau tidak mensyaratkan semua hadis yang terdapat di dalam musnadnya itu sahih, namun beliau juga menyaring riwayat-riwayat tersebut, sehingga kita tidak akan mendapatkan ada hadis palsu atau hadis yang tidak ada asalnya dalam musnad Al-Imam Ahmad. Meskipun kita tidak mengingkari pula bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadis-hadis yang dhaif, namun tidak sampai kepada tingkatan hadis tersebut dipalsukan atau tidak ada asalnya, yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kana mutaharriyan fil riwayah. Beliau berhati-hati dalam meriwayatkan, khususnya ketika beliau menyebutkan hadis-hadis dalam musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan keluasan ilmu hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi yang sezaman dengan beliau, yang mengetahui kehidupan Al-Imam Ahmad, yang berinteraksi langsung dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, kana Ahmad ibn Hanbal yahfazu alfi hadis. Adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menghafal 1000 kali 1000 hadis. 1000 kali 1000 hadis.
Berarti berapa? 1 juta. 1 juta itu nolnya berapa? 6. Kita mungkin nolnya 1 pun masih sulit. Al-Arba'inun Nawawiyah belum tentu kita itqan, teliti dalam menghafalnya dengan baik. Ini menunjukkan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Tapi mungkin ada yang mengatakan, kok bisa Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis? Sementara hadis-hadis yang sampai kepada kita tidak sampai sejumlah itu. Kalau dikumpulkan seluruh kitab-kitab hadis dari kutubus sittah atau kutubus tis'ah, ditambah dengan musnad-musnad, ditambah dengan ma'ajim dan musannafat dan yang lainnya, muwatta dan seterusnya, dari kitab-kitab tersebut tidak akan mencapai jumlah ini. Hadis itu tidak akan mencapai jumlah 1 juta. Lalu gimana kok dikatakan Imam Ahmad menghafal 1000 kali 1000 hadis atau 1 juta hadis? Maka jawabannya adalah bahwa yang dimaksud menghafal 1 juta hadis, kadang-kadang ada satu hadis, satu matan hadis itu diriwayatkan dari berbagai jalur. Kadang-kadang ada 10 jalan, kadang-kadang ada 20 jalan, kadang-kadang 50 jalan, bahkan ada yang ratusan. Maka yang dimaksud oleh Abu Zur Ar-Razi rahimahullah ta'ala, hadis dengan jalan-jalannya. Satu jalur itu dihitung 1 hadis. Ya, sebab para imam dahulu apabila mereka menghafal hadis, bukan hanya menghafal matannya, namun juga yang mereka hafal adalah sanadnya, jalur-jalur perawinya. Kalau kita menghafal matan satu aja, sekian kali kita memuraja, belum tentu kita menghafalnya. Tapi para ulama mereka menghafal sampai sanad-sanadnya. Sampai sanad-sanadnya mereka menghafal. Ini menunjukkan keluasan ilmu dan kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Adapun dari sisi fikih, maka tidak asing pula bagi kita sekalian bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala salah seorang imam di antara 4 imam madhab yang masyhur. Al-Imam Ahmad dikenal dengan madhabnya, madhabul Hanabilah. Iya kan? Maka ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala seorang yang faqih, seorang yang sangat luas ilmu fikih beliau, dan ini diakui oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa qad taraktu Baghdad wa ma khallaqtu rajulan afdal wala a'lam wala afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku telah meninggalkan kota Baghdad dan aku tidak meninggalkan seseorang yang paling mulia dan yang paling berilmu dan yang paling luas ilmu fikihnya dari Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang mempersaksikan adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' As-San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma ra'aitu atqa wala awra'a min al-Imam Ahmad rahimahullah. Saya tidak pernah melihat ada orang yang paling faqih dan paling bersikap wara' dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka ini menunjukkan keluasan fikih beliau dan keluasan sikap wara' beliau rahimahullah. Hanya saja perlu diketahui bahwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bersikap fanatik, ta'assub terhadap setiap apa yang beliau katakan, terhadap setiap apa yang beliau ucapkan. Namun beliau memerintahkan untuk mengikuti Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara salah satu ucapan beliau mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih hadis, itulah madhabku, itulah pendapatku. Dan beliau mengatakan, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala fulan wala fulan."
Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan pula kalian taklid kepada Imam Malik. Dan tidak pula kepada fulan. Dan tidak pula kepada yang lainnya. Namun ikutilah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengingkari perbuatan sebagian kaumnya ketika mereka menuntut ilmu hadis, namun mereka ta'assub terhadap pendapat seseorang dari kalangan imam. Di antara salah satu ucapan beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Sungguh aku heran terhadap satu kaum, mereka mengerti ilmu sanad dan mereka mengetahui kesahihan satu hadis, namun mereka lebih condong kepada pendapat si fulan dan fanatik kepada pendapatnya. Pendapat Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Lalu Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, "Ataduna mal fitnah? Al-fitnatu syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa' fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik." Tahukah kalian apa itu fitnah? Fitnah itu adalah kesyirikan. Jangan sampai seseorang menolak sebagian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga menimbulkan penyimpangan pada hatinya, maka dia menjadi orang yang menyimpang, maka dia menjadi sesat dan dia menjadi binasa waliyadzubillah. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau sangat berhati-hati dalam masalah ini. Beliau tidak memerintahkan kepada para pengikutnya untuk ta'assub dan fanatik kepada pendapat beliau rahimahullahu taala. Dan saya kira sampai di sini insyaallah, karena hujan deras. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan memberikan taufik dan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.